Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Kaor yang menghadapi Dongkar, sang Raja Ironcleave, dan dia akan merebut tahtanya sebagai sang raja di wilayah ini. Pertarungan mereka pun pecah di tengah hutan yang dipenuhi oleh salju. Makin lama, pertarungan mereka makin hebat, dan hal itu terlihat jelas meskipun dari kejauhan. Dalam pertarungan ini, keduanya masih belum ada yang terluka. Tapi Dongkar, sang Raja Ironcleave, terus mengamuk sesuka hatinya dengan mengayunkan senjata besarnya. Meski begitu, Kaor masih berhasil menghindar dengan baik karena dia sadar terkena serangan itu dapat membahayakan hidupnya. Saat melihat celah, maka Kaor juga langsung membalas serangan itu. Tapi Dongkar sangat hebat dengan mampu mengendalikan pilar raksasa yang digunakannya sebagai senjata. Kaor terus menusuk dan memberikan tebasan, tapi semuanya gagal, bahkan Dongkar seakan benteng berjalan yang tak bisa ditembus. Wajah kesal Kaor terlihat jelas pada wajahnya karena pilar tersebut sungguh sangat mengganggu. Kemudian Dongkar menyerang hingga membuat Kaor melompat ke udara demi menghindari luka yang bisa mematahkan tulang-tulangnya. Di lain hal itu, Kaor melihat celah yang begitu sempurna. Tapi siapa sangka Dongkar masih bisa mengatasinya dengan gerakan pilar yang tak terduga. Setelah menangkisnya, maka Dongkar memutar pilar itu menunjukkan dia mencoba melakukan sesuatu. Yang benar saja, dia menjadikannya sebuah tiang yang cukup untuk menopang tubuhnya demi melesatkan sebuah serangan. Walau tendangan itu tidak terlalu fatal, tapi sudah cukup untuk membuat Kaor terseret mundur. Kaor tak menyangka bagi seorang yang besar lawannya cukup lincah, ditambah dirinya membawa pilar raksasa yang seharusnya membatasi pergerakannya. Tapi nyatanya tidak ada celah yang muncul. Kaor tak tahu harus melakukan apa, dan jika dirinya lengah, maka satu serangan saja berpotensi untuk mengakhiri hidupnya. Dan sekarang Dongkar telah datang menyerang, namun Kaor menghindar dengan susah payah sehingga senjata itu mengenai pohon yang ada di belakangnya. Satu serangan saja sudah membuat pohon besar itu roboh saking kuatnya serangan Dongkar. Tak hanya sekedar amukan belaka, tapi pohon yang telah hancur itu jatuh menimpa Kaor yang sedang menghindar. Untuk kesekian kalinya, Kaor benar-benar dikejutkan karena Dongkar bahkan mengetahui arahnya menghindar dan sengaja mengincar pohon itu. Sekarang Kaor dihadapkan pada dua pilihan sulit, di mana dia harus menghindari pohon sekaligus menghindari serangan milik lawannya. Di lain hal itu, Dongkar menegaskan jika dia sudah bertemu dengan sampah seperti Kaor sebanyak monster yang telah dihabisinya, di mana baginya Kaor hanyalah pecundang yang berpikir diri mereka spesial. Tapi nyatanya hanyalah serangga yang tak tahu batas kemampuannya. Meski Kaor mencoba menangkis senjata pilar Dongkar dengan pedangnya, tapi dia tetaplah tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Satu serangan fatal itu membuat Kaor terlempar dengan jauh hingga menabrak sesuatu yang memberikan guncangan. Di lain hal itu, Dongkar yang tidak melihat adanya ancaman lagi bersantai di atas pilarnya. Cuacanya sangat dingin, jadi melakukan hal ini sudah cukup untuk menghiburnya. Siapa sangka Kaor yang terlempar menabrak pohon hingga pohon itu tumbang sekaligus menimpanya. Kemudian Dongkar mengungkapkan bahwa sudah lama sejak ada orang yang berani menantang untuk merebut posisinya sebagai sang raja. Dan ketenaran itu tidaklah menyenangkan, sebab orang-orang akan ketakutan bahkan sebelum mencoba melawannya. Akan tetapi, Kaor cukup berbeda. Meskipun dia juga tetap panik dan hanya terus-terusan menghindar. Jadi, Dongkar berpikir mengakhirinya secepat mungkin. Lalu dia beranjak pergi sambil mengungkapkan penyesalannya karena membiarkan si rambut pirang yang tak lain adalah Ghislaine untuk mempercayai Kaor. Pertarungan ini sangatlah mengecewakan. Padahal Dongkar sudah berharap dapat terhibur lebih lama, tapi nyatanya Kaor tak lebih dibandingkan lawan yang selalu dihadapinya. Namun Kaor masih bisa bangkit, bahkan dia meminta agar lawannya tidak melarikan diri. Dongkar yang sudah beranjak pergi cukup terkejut karena Kaor masih bisa bangkit padahal tubuhnya sudah di ambang batas. Maka dari itu, dia menawarkan agar Kaor menjadi bawahannya saja, dan inilah keputusan terbaik yang bisa diambilnya. Sekarang masih belum terlambat karena kesombongan tidak akan menyediakan makanan di atas meja. Hanya saja Kaor yang sekarat malah menghela napasnya, dan dia tampak sangatlah murka karena ucapan Dongkar seakan menghinanya. Kaor benar-benar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahkan tangannya sudah gemetaran. Meski begitu, Kaor tetap takkan menyerah, terlihat dari dirinya yang mengarahkan pedang miliknya dan menegaskan bahwa salah satu dari mereka akan mati hari ini, karena itulah cara terbaik untuk mengakhirinya.
tapi Kaor akan memastikan bahwa orang yang akan mati itu bukanlah dirinya, melainkan orang di depannya yang sedang bermain-main raja-rajaan. Ucapan yang terus membangkang membuat Dongkar murka, padahal dia sudah berbaik hati untuk membiarkan Kaor hidup, tapi dia sungguh tak tahu balas budi. Maka dari itu, kali ini dia akan menghabisinya, dan saat dia mati, dirinya bahkan tak punya kesempatan untuk menyesal. Walau Kaor enggan menyerah, tapi tubuhnya terasa sudah hancur dan ini hal yang tak bisa dipungkirinya. Dirinya berpikir sudah mengerti tentang semua hal yang diajarkan oleh Ghislaine. Tapi saat benar-benar membutuhkannya, dia seakan melupakannya. Bahkan tubuhnya terasa membeku dan tidak bisa mencoba apapun. Jika seperti ini terus, maka dia takkan bertahan dan akan mati di tangan musuhnya yang menakutkan. Kaor yang melihat tangannya terus gemetaran mencoba menghentikannya agar tak menunjukkan kelemahan di hadapan musuhnya. Kaor tak menyangka apakah dirinya sedang ketakutan dan sudah berapa lama dirinya terakhir merasakan hal ini. Sementara itu, Kaor teringat akan beberapa waktu sebelumnya, di mana Baron Ghislaine mengatakan jika Kaor takut Lukas mengambil posisinya, dan pikiran itu saja mengakui bahwa Kaor lebih hebat darinya secara tidak sadar. Bahkan, hal itu dapat memberikan rasa takut tertentu sebelum pertarungan dimulai. Kaor tak mengerti kenapa bosnya mengatakan hal tersebut. Lagian dia tidaklah membeku ketika di dalam hutan monster. Jadi buat apa dirinya takut pada Lukas yang merupakan manusia? Saat dia selesai mengatakan hal tersebut, maka Ghislaine memutuskan melancarkan serangannya. Dalam serangan itu, Ghislaine terlihat tidaklah bercanda, dan jika Kaor terlambat menghindar, maka kepalanya sudah pasti tertusuk. Tak hanya sekali, tapi Ghislaine terus menyerangnya secara membabi buta dari segala sisi hingga Kaor benar-benar direpotkan, bahkan nyawanya sangat terancam. Kaor yang tak mengerti apa yang terjadi, menanyakan kenapa bosnya tiba-tiba menyerang seperti ini. Namun Baron Ghislaine tidaklah mempedulikannya, bahkan terus mendekat untuk memojokkannya. Setelah beberapa kali menghindar, kali ini Kaor telah kehilangan langkah kakinya dan dia juga tak memiliki ruang yang cukup untuk melarikan diri lagi. Jika ini adalah pertarungan nyata, maka kepalanya sudah dipastikan telah terpotong dan dia mati tanpa melakukan apapun. Menurut Ghislaine, dia adalah tipe orang yang ketika keadaan tidak menguntungkannya malah fokus untuk berlari. Dan hal itu cukup wajar sebagai manusia biasa. Akan tetapi jika Kaor melakukan sesuatu maka hasilnya akan berbeda dan Ghislaine segera memintanya mengangkat pedangnya. Yang perlu dilakukannya hanyalah sedikit mendorong dengan menantang maut yang datang ke arahnya karena nantinya akan ada celah yang muncul. Sekarang dia menyadari untuk bertahan hidup dia harus mengambil risiko demi sesuatu yang lebih besar meski harus mempertaruhkan hidupnya. Sekarang Dongkar telah datang dengan pilar raksasa miliknya yang siap menabrak tubuhnya, dan jika terkena maka Kaor sudah berakhir di sana. Kaor tidak bergerak dari tempatnya dengan posisi pedang yang diarahkan ke musuhnya, meski tangannya harus ditopang oleh tangan satunya. Kemudian Kaor memahami bahwa kematian merupakan sesuatu yang harus dihindari, tapi juga merupakan guru terbaik. Seketika percikan merah terlihat jelas menunjukkan ada yang terluka. Luka itu berasal dari bahu Kaor, tapi tidaklah cukup untuk menghabisinya. Selain itu, Kaor ternyata berhasil mendaratkan serangan ke tubuh lawannya. Ini sesuatu yang tak terduga, bahkan Dongkar sendiri sangatlah terkejut. Karena terdapat variabel yang cukup membingungkan, maka Dongkar mengibaskan pilarnya agar Kaor menjauh darinya. Setelah melakukan itu, maka Dongkar mencoba menghabisi Kaor saat masih di udara, tapi Kaor melewati pilar itu sebagai pijakan. Selanjutnya, Kaor memanfaatkan pilar itu dengan menjadikannya sebagai pijakan yang menuntunnya ke lawannya. Untuk kedua kalinya, Kaor berhasil melukai Dongkar, walau luka itu tidaklah fatal. Awalnya Dongkar mengira serangan pertama Kaor hanyalah sebuah kebetulan belaka, akan tetapi dia masih terkena serangan walau meningkatkan kewaspadaannya menunjukkan situasi telah berubah. Hanya ada satu yang masuk akal di mana Kaor yang merupakan lawannya sedang berkembang di tengah pertarungan. Dongkar tidak pernah kalah sebelumnya dan hari ini juga akan sama karena dia adalah sang Raja Iron Cliff yang selalu membungkam lawannya. Namun Kaor malah menghindarinya dengan mudah. Tapi pilar itu menghancurkan pepohonan. Dongkar sungguh murka sambil mempertanyakan trik macam apa yang digunakan oleh Kaor untuk melawannya hingga berhasil melukainya.
Sekarang Kaur dihadapkan pada dua pilihan dengan serangan yang mendesaknya. Namun Kaur malah menerjang maju tanpa pikir panjang sekaligus melewati dua serangan yang seharusnya menjepitnya. Tak hanya itu, dia memutar tubuh dengan manuver yang cepat melebihi sebelumnya untuk mengincar lawannya dengan penuh semangat, seakan telah menemukan apa yang dicarinya sekaligus mengisi kekurangan dalam seni bertarungnya. Kaur menjawab jika dia hanya tidak merasa takut lagi. Dalam waktu singkat itu, Kaur yang mendekati lawannya sebelum dia bisa bereaksi dengan mengangkat pilarnya, berakhir dengan kepala yang terpenggal. Sang Raja Iron Cliff benar-benar telah dikalahkan dan Kaur sungguh menjadi raja yang baru. Di sisi lain, Sang Baron Fenris Ghislaine bersama dua rekannya bergegas ke Perdium. Di sana juga terdapat pengintai, dan mereka tak menyangka bahwa kelompok Baron Fenris Ghislaine bergerak dengan sedikit orang saja. Sekarang mereka harus melaporkannya ke Desmond, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebab Baron Fenris Ghislaine bergerak seperti yang direncanakan. Ghislaine yang dalam perjalanan dipenuhi amarah, dan kejadian ini adalah variabel yang tak pernah terjadi di kehidupan sebelumnya, menunjukkan jika perang ini tidaklah mudah. Cutscene pun berpindah ke benteng utara Perdium. Di sana, udara dipenuhi aroma logam dari darah segar dan dinginnya angin musim dingin. Pertempuran antara suku barbarian dari utara dan para pasukan Perdium berada di puncaknya, mencapai klimaks kekerasan yang mengguncang fondasi batu benteng itu sendiri. Para barbarian mulai menguasai pasukan Perdium. Jumlah mereka yang luar biasa, dan keberingasan mereka mendorong para prajurit terlatih sampai batas terakhir mereka. Pemandangan itu adalah kekacauan total. Saat para barbarian memanjat dinding benteng dengan kelincahan seperti binatang buas, pertempuran sengit berlangsung antara para penyerbu dengan ayah Ghislaine, Zualter Perdium. Zualter, seorang pria yang namanya identik dengan ketangguhan dingin wilayah utara, berdiri seperti pilar tak tergoyahkan di tengah ladang pembantaian. Ia bertarung melawan para barbarian yang berhasil naik ke dinding bersama para komandan kesatria di sisinya. Pedang mereka berkilat dalam cahaya redup bak lidah api perak. Dengan efisiensi brutal yang ritmis, Zualter menebas para penyerang. Setelah membunuh sisa barbarian di atas dinding dan menciptakan lingkaran aman sementara, Zualter menoleh pada para prajuritnya yang letih. Suaranya yang serak akibat berteriak di udara dingin mengatasi hiruk-pikuk benturan baja. Ia berteriak pada para tentaranya, memerintahkan mereka untuk mengurangi jumlah barbarian dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Baginya, para pejuang mengerikan dari barat bukanlah monster. Ia mengatakan pada para prajuritnya bahwa para barbarian hanyalah orang-orangan sawah yang terbuat dari daging dan darah. Ia menatap mata anak buahnya, melihat kelelahan dan bayang-bayang keraguan yang merayap, dan ia menyuruh mereka untuk tidak takut. Saat para prajurit mulai mendorong mundur para barbarian, semangat mereka sempat terangkat oleh kehadiran tuan mereka. Mereka mengumpat sifat pantang menyerah musuh-musuh itu, mengatakan bangsat-bangsat ini tak pernah berhenti. Rasa lelah di tubuh mereka terasa berat, namun ketakutan akan apa yang terjadi jika mereka gagal membuat mereka tetap berdiri. Mengamati pertempuran dari kejauhan, bertengger di atas tebing batu, kepala suku Sonwin, Kustu, tertawa. Tawa itu terdengar tajam dan bergerigi, bergema di atas medan perang. Ia berkata, sepertinya kekuatan Serigala Utara mulai memudar. Ia mengawasi para pasukan Perdium dengan tatapan predator. Kustu mengingat kata-kata sekutu rahasianya. Seperti yang dikatakan orang dari kerajaan, mereka akan runtuh setelah 2 atau 3 gelombang serangan dan pertahanan. Strateginya sederhana namun kejam. Kustu lalu memerintahkan kaumnya untuk mundur dan beristirahat. Ia ingin menjaga tekanan tetap konstan, tidak memberi kesempatan para pasukan Perdium untuk menarik napas atau membalut luka. Ia menyuruh pasukannya untuk berganti dengan unit berikutnya. Mendengar perintah mundur itu, para barbarian yang buas mendengus tak puas. Haus darah mereka belum terpuaskan. Seorang barbarian menggerutu, mengeluh bahwa ia belum membunuh cukup banyak musuh. Ia mengusap darah dari wajahnya dengan tangan kasar dan berkata bahwa ia baru saja akan bersenang-senang. Baginya benteng itu bukan tantangan, melainkan taman bermain. Namun barbarian lain meluruskan sikapnya. Suaranya tegas saat ia mengingatkan rekan-rekannya bahwa itu adalah perintah kepala suku Kustu. Ketidakpatuhan dalam aliansi ini berarti mati.
Di dalam dinding benteng, mendengar bahwa unit baru akan melanjutkan serangan, para prajurit Perdium murka. Mereka kelelahan akibat pertempuran tiada henti. Otot mereka menjerit meminta istirahat yang tak kunjung datang. Randolph, salah satu komandan ksatria Zualter yang memanggilnya saudara karena telah bertempur bersama selama puluhan tahun, menatap gelombang baru kaum barbarian yang mulai berkumpul di atas benteng. Ia berkata bahwa 6 suku itu menyerang secara bergiliran. Ia menyadari kedalaman taktis dari situasi mereka. Mereka menggunakan strategi rotasi agar serangan tak pernah berhenti. Ia menoleh pada Zualter, ekspresinya suram, dan mengingatkannya bahwa jumlah pasukan mereka terlalu sedikit untuk menghadapi interval serangan seperti itu. Mereka digiling habis oleh mesin perang yang terus berjalan. Sambil terengah-engah, komandan kesatria Skovan yang berdiri di sampingnya menatap tak percaya. Ia tak menyangka para barbarian yang dianggap tak berakal itu bisa merancang strategi seperti ini. Menurutnya, para barbarian seharusnya tidak beraturan menyerbu dengan amarah buta, bukan menggunakan rotasi pasukan yang canggih. Ia bertanya dengan gusar, apa mereka ingin membunuh kita tanpa memberi waktu istirahat? Komandan Randolph mengangguk, alisnya mengernyit curiga. Ia meragukan bahwa aliansi suku-suku itu menyusun strategi sendiri. Ia berkata, ini aneh sekali, kecuali ada seseorang yang mengatur mereka dari belakang. Pikiran tentang dalang yang beroperasi dari bayangan membuat udara terasa lebih dingin daripada angin utara. Setelah mendengar laporan itu dan mempertimbangkan situasi yang genting, Zualter berpikir sejenak. Ia tahu bahwa bertahan di balik dinding akan berakhir dengan kematian perlahan lewat kelelahan. Ia mengambil keputusan berani dan putus asa. Ia memerintahkan untuk membuka gerbang saat para barbarian menyerang lagi. Ia tidak mau menunggu disembelih seperti hewan terperangkap. Menyebut dirinya dengan gelar yang menebarkan ketakutan di hati para barbarian, ia berkata bahwa Serigala Utara sendiri yang akan mengambil kepala pemimpin mereka. Mendengar bahwa tuan mereka akan turun tangan langsung dan meninggalkan keamanan tembok, para komandan kesatria terkejut. Risiko itu terlalu besar. Mereka mencoba menghentikannya, suara mereka penuh protes. Namun sebelum mereka bisa berkata apa-apa untuk mengubah keputusan itu, salah satu dari mereka melihat sesuatu di kejauhan. Ia terdiam, matanya membesar, dan ia menunjuk ke cakrawala. Ia menyuruh Zualter melihat. Awalnya hanya awan debu dan dentuman derap kuda yang terdengar di tanah beku. Saat sosok-sosok itu semakin dekat, tampak unit prajurit yang bergerak dengan kecepatan sinkron yang menakutkan. Ketika siluet mereka terlihat jelas melawan langit kelabu, Zualter mengenali pemimpinnya. Ia menyadari dengan campuran kejutan dan kebanggaan bahwa itu adalah putranya, Ghislaine. Saat mereka menunggang menuju benteng Perdium, angin mengibaskan jubah mereka. Belinda tampak jelas marah. Ia menatap kerumunan suku barbarian yang mengepung dan meludah ke tanah. Ia tak percaya para barbarian kotor itu datang dalam kelompok sebesar itu, berani mengepung benteng Perdium. Sambil memacu kudanya di sampingnya, Lukas bertanya, jadi kabar itu benar, ke-6 suku sudah menyatu. Skala ancaman di depan mereka kini menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Ghislaine yang berada di depan dan memimpin barisan tidak ragu. Baginya medan perang adalah papan catur dan ia siap menggerakkan bidaknya. Ia memerintahkan Belinda dan Lukas untuk memimpin unit masing-masing, menyuruh mereka menyebar ke sisi dan membentuk pengepungan. Ia ingin menjebak para barbarian di antara dinding benteng dan kavaleri segarnya. Dengan nada sedingin es yang membuat orang di sekitarnya gemetar, Ghislaine berkata bahwa ia akan menghabisi mereka dengan cara itu. Saat Ghislaine seorang diri menyerbu para barbarian ibarat kilat, Belinda dan Lukas menaati perintah tuan mereka dan mengatur barisan. Suara pendekatan mereka seperti guntur menggelinding. Melihat mereka, seorang barbarian yang berada di belakang garis pengepungan bertanya, siapa mereka itu? Apa mereka juga dari Perdium? Ia kebingungan, matanya bergerak antara benteng dan kavaleri yang datang dari belakang. Ia bertanya-tanya mengapa mereka datang dari arah sana. Barbarian lain yang diliputi keberanian bodoh mengabaikan kekhawatirannya. Dipenuhi semangat pembantaian, ia tertawa dan bertanya, memangnya kenapa? Aku sudah muak menyerang seperti pengecut lalu mundur karena rotasi. Baginya, ini adalah waktu yang tepat. Ia menyuruh saudara-saudara barbarianya untuk membunuh mereka juga, berteriak bahwa hari ini adalah festival darah. Dengan raungan keras, unit barbarian mengubah fokus dan menyerbu Ghislaine.
Saat jarak hendak bertemu, hanya dalam sekejap mata, Ghislaine di atas kuda mengarahkan kapak besar bertangkai panjang. Senjata itu punya daya hancur mengerikan. Ia mengayunkannya dengan kekuatan yang tampak melampaui manusia. Para barbarian terbelah bagai tahu. Tak ada perlawanan, tak ada bunyi logam beradu, hanya suara tumpul dari daging yang terpisah. Ia mulai membantai mereka, memenggal kepala mereka bersih dari bahu. Setiap ayunan menciptakan kehancuran, momentum kudanya memperkeras daya bunuh kapaknya. Kepala dan bagian tubuh berterbangan, mewarnai salju putih dengan merah tua. Ghislaine terus mengamuk, seperti angin badai penghancur. Saat ia melaju tak terhitung banyaknya barbarian tewas, dan setiap kali Ghislaine hanya mengayunkan kapaknya sekali. Itu adalah pemandangan efisiensi yang menakutkan. Melihat itu, para barbarian lainnya ketakutan. Festival darah yang mereka gembor-gemborkan berubah menjadi pemakaman mereka sendiri. Mereka membeku, senjata gemetar di tangan. Mereka tak percaya bahwa ada prajurit seperti itu di perdium seseorang yang memperlakukan pejuang terbaik mereka seperti rumput yang dipangkas. Mereka mencoba menghentikannya, mengorbankan diri untuk melindungi sisi mereka, namun sia-sia. Mereka tidak mampu menahan satupun ayunan Ghislaine. Melihat dari tempatnya, Kustu, kepala suku Saunwind, berada dalam keterkejutan dan ketegangan. Tangan yang biasanya mantap kini basah dingin. Dengan nada marah yang mencoba menutupi kepanikannya, ia bertanya apa yang sedang dilakukan prajuritnya. Ia menjerit menanyakan apakah para pejuang besar Saunwind takut pada satu orang. Namun rasa takut menyebar seperti wabah. Seorang barbarian datang dengan laporan, suaranya pecah. Ia berkata, "Ini bencana. Musuh menekan kita dari dua sisi, dan dari belakang Serigala Utara memimpin pasukan keluar dari gerbang benteng. Kita dijepit." Mendengar laporan itu, Kustu ketakutan. Keringat mengalir walau suhu membeku. Ia mencoba tetap tampak kuat, tidak menunjukkan rasa takut pada anak buahnya. Ia menggertakkan gigi sambil mengutuk kenyataan bahwa Serigala Utara tak pernah membuka gerbang sebelumnya, dan kini justru melakukannya. Sambil mengangkat kapaknya, Kustu berteriak pada Zualter yang menyerbu, mengatakan bahwa tak peduli seberapa keras mereka berjuang, jumlah prajuritnya masih jauh lebih banyak. Ia mencoba mengandalkan kekuatan jumlah untuk menghancurkan semangat para pasukan Perdium. Kustu lalu memerintahkan pasukannya untuk maju, mengabaikan iblis di belakang dan menghancurkan benteng. Namun kemudian ia menyadari bahwa para prajuritnya tak bergerak. Mereka membeku ketakutan, menatap Ghislaine yang mengamuk. Mereka hanya mengucapkan satu kata, pelan seperti doa pada dewa kelam. Iblis. Mereka berkata bahwa itu adalah iblis dari legenda. Mereka melihatnya berlumur darah dari kepala hingga kaki. Kisah para penatua kembali menghantam mereka hari ketika hutan binatang iblis terbakar dan iblis berlumur darah mencuri jiwa semua orang. Mereka melihat legenda itu berdiri di hadapan mereka dalam wujud Ghislaine, iblis merah darah yang datang untuk menjemput mereka. Awalnya Kustu ketakutan saat menyadari bahwa cerita itu tentang Ghislaine. Kesadaran itu menghantamnya seperti pukulan fisik, namun ia menutupinya dengan tawa gila yang dipaksakan. Ia mencoba mengumpulkan harga dirinya sebagai kepala suku. Ia berkata, betapa menyenangkannya mengetahui bahwa ada orang sekuat ini di utara. Ia memutuskan bahwa jika ia membunuh iblis itu, legendanya akan abadi. Ia lalu menyerbu Ghislaine, memperkenalkan dirinya kepada medan perang. Akulah Kustu, pejuang besar utara, dan aku akan memenggal kepala iblis. Ghislaine tidak menganggapnya serius. Baginya kepala suku itu hanyalah rintangan lain, kotoran yang harus disingkirkan. Ia menatap barbarian yang menyerang dan mengucapkan satu kata, menjijikan. Kuda Ghislaine tampak seenergi tuannya dan membenci lawannya. Saat Kustu mendekat, kuda itu menendang wajah kuda Kustu. Benturan itu mematikan. Kuda Kustu roboh, namun sang kepala suku melompat di detik terakhir, melayang dengan dua kapak di tangan dan wajah terpelintir karena keputusasaan. Ghislaine menatap barbarian yang melayang dengan mata dingin, bertanya berapa lama permainan primitif itu menggerogoti utara. Ghislaine hanya mengarahkan kudanya dengan presisi ahli. Ia bahkan tidak memakai mata pisau. Ia menghantam Kustu dengan gagang kapaknya. Kekuatan tumpul itu luar biasa. Namun di saat terakhir menunjukkan kemampuan sebagai kepala suku, Kustu memutar tubuhnya dan menangkis gagang kapak itu dengan senjatanya. Namun ia tak mampu menahan momentumnya.
Dengan kekuatan yang tak bisa ditolak, Ghislaine menjatuhkannya ke tanah. Cousteau terhempas keras, namun ia bertahan. Ia bangkit mundur, napas memburu. Dengan frustrasi menyebut Ghislaine sebagai iblis, Cousteau menyuruhnya bertarung dengan benar, menuduhnya memakai trik dan kuda untuk menghindari duel sejati. Ia berkata bahwa ia akan memutus napas Ghislaine. Namun sebelum ia selesai berbicara, kuda Ghislaine menendang wajahnya. Tendangan itu menghantam dengan kekuatan besar, mematahkan rahang dan hidungnya. Ledakan darah menyembur. Saat ia terlempar, pandangannya kabur dan kesadarannya memudar. Ia merasakan rahang seekor serigala mengatup padanya. Ia mendengar suara Zualter Perdium, dingin dan akhir, berkata bahwa mulai hari ini mitos baru akan menyebar di antara para barbarian. Zualter menyatakan bahwa Serigala Utara akan memutus napas setiap pejuang yang berani melintasi perbatasan mereka. Zualter menusuk dada Cousteau dari belakang dengan pedangnya. Mata pisau muncul dari tulang dadanya dan memercikkan darah. Cousteau mencoba bergerak di napas terakhirnya. Jarinya meraih pedang di dadanya, namun sia-sia. Hidupnya padam dan tubuhnya terpasung di tanah beku. Serigala Utara lalu mengumumkan ke seluruh medan perang bahwa pemimpin mereka telah mati. Suaranya membawa bobot kemenangan. Ia lalu memerintahkan pasukan Perdium untuk menghabisi sisa barbarian, memastikan mereka tak pernah menginginkan Perdium lagi. Para barbarian yang tersisa melihat kepala suku mereka mati dan iblis itu masih berdiri. Mereka kabur ke belantara, semangat mereka hancur. Saat kekacauan pertempuran mulai mereda menjadi erangan para terluka, Ghislaine turun dari kudanya. Armor tubuhnya berlumuran darah. Napasnya stabil meski setelah pembantaian itu. Ia mendekati ayahnya. Melihat putranya, Zualter menatapnya dengan mata yang telah melihat terlalu banyak perang. Ia berkata, "Sudah lama, ada dunia penuh emosi yang tak terucap dalam kata-kata itu." Saat Ghislaine melepas helmnya, wajahnya yang berlumur darah tampak. Ia berkata dengan hormat bahwa ia sedikit terlambat. Randolph, komandan kesatria Perdium yang mengenal Ghislaine sejak kecil, tak mampu menahan kegembiraannya. Ia berlari memeluk Ghislaine, tawanya terdengar lega. Ia berkata bahwa kedatangan Ghislaine membuatnya bisa bernapas lagi. Beban pengepungan akhirnya terangkat. Namun, Zualter adalah pria logika dan strategi. Ia memandangi unit bantuan dan kembali menatap putranya. Ia bertanya bagaimana Ghislaine tahu dan datang dengan kekuatan sebesar itu. Waktunya terlalu sempurna untuk kebetulan. Pertanyaan itu mengejutkan Ghislaine. Ia menatap ayahnya bingung. Ia berkata bahwa ia datang setelah menerima surat permintaan bantuan bersegel Perdium. Ia menjelaskan bahwa karena Perdium diserang barbarian, ia mengirim sebagian pasukan Fenris sebagai bantuan terlebih dahulu, sesuai urgensi pesan itu. Ia menyerahkan suratnya dan bertanya, "Bukankah ayah yang mengirimnya?" Zualter mengambil surat itu, membaca isi dan menyentuh segelnya. Wajahnya menggelap. Ia menatap Komandan Randolph dengan marah. Komandan itu ketakutan, menggeleng cepat. Ia berkata bahwa bukan dirinya. Ia tahu akibat dari tindakan seperti itu. Zualter berkata bahwa segel itu dijaga ketat di kastil utama. Ia bertanya siapa yang bisa mengirim surat itu jika para pemimpin di benteng sendiri tak tahu. Seketika suasana berubah, kegembiraan kemenangan menghilang diganti kesadaran dingin. Keheningan dalam muncul di antara ayah dan anak itu. Pikiran yang sama tampak di mata keduanya. Mereka menyadari apa yang terjadi. Potongan teka-teki itu menyatu dengan bunyi yang menyesakkan. Dengan suara rendah dan berbahaya, Ghislaine berkata bahwa mereka kini berada dalam jebakan. Pertempuran di benteng hanyalah permulaan. Ancaman sebenarnya sudah berada di dalam atau bergerak di belakang mereka.